Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Huda. Saya dari Universitas Primagraha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini akan mempresentasikan tentang struktur rincian proyek. Baiklah, kita mulai saja. Struktur rincian proyek. Tujuan pembelajaran umumnya ialah sebelum kita bisa mengestimasi secara lebih rinci tentang berapa lama suatu proyek akan berlangsung dan berapa lama biayanya, kita perlu mendapatkan gambaran lebih kompleks tentang pekerjaan yang akan dilakukan di dalam proyek. Kita melakukan ini dengan perincian struktur proyek atau WBS yang dapat dipakai untuk membagi total pekerjaan dari suatu proyek menjadi unit-unit yang bisa dikelola. Nah, pelajaran ini akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menyusun WBS. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, memahami perlunya WBS. Untuk poin yang kedua, menentukan pendekatan WBS. Untuk poin yang ketiga, menentukan tingkat pemeriksaan. Untuk poin yang keempat, menyusun detail WBS. Memahami WBS. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pekerjaan yang ada di dalam suatu proyek, kita membagi total pekerjaan menjadi unit-unit yang dapat dikelola perusahaan. Nah, tujuan WBS ialah mengorganisasikan proyek Anda menjadi berbagai level pelaporan ringkas, berbagai level pelaporan yang lebih tradisional dalam informasi. Menentukan pendekatan WBS. Seperti yang dikemukakan di atas, WBS mengorganisasikan proyek Anda menjadi pelaporan ringkas. Cara tradisional untuk melihat WBS adalah secara grafis. Selanjutnya, mempertimbangkan pengorganisasian berdasarkan tahapan. Skema organisasi WBS yang paling umum adalah berdasarkan fase. Dengan skema organisasi ini, level tertinggi di dalam WBS adalah fase proyek atau produk. Beberapa contoh WBS fase dalam proyek multimedia adalah konsep, desain, material collecting, assembly, testing, dan distribution. Level kedua membagi lagi fase-fase tersebut. Jika perlu, level kedua itu juga dibagi-bagi lagi. Sebagian contoh WBS dengan pendekatan berdasarkan fase dengan 3 level. Untuk proyek sistem, pembelian baru adalah sebagai berikut. Yang pertama konsep, yang kedua desain. Desain juga dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama storyboard. Di dalam storyboard ada keyframe dan audio. Yang kedua struktur navigasi. Poin yang ketiga material collecting, yang keempat assembly, yang kelima testing, dan yang keenam distribution. Skema numetrik di depan setiap ringkasan, detail tugas dinamakan kode WBS. Skema tradisional itu memperhatikan dalam contoh sebelumnya dan dalam gambar yang mengiringinya. Meskipun beberapa organisasi menggunakan 4-8 angka, dengan angka 1 sama dengan 1000, 2, 3, 1 sama dengan 2310, dan seterusnya. Atau alfa numetrik A.1 untuk analisis 1, dan seterusnya. Untuk poin selanjutnya yaitu mempertimbangkan pengorganisasian berdasarkan keahlian atau peran. Ketika Anda mengorganisasikan berdasarkan keahlian atau peran, level pertama dalam WBS ialah mempresentasikan keahlian atau peran utama di bawah masing-masing peran. Pada level di bawahnya adalah tugas yang akan diselesaikan dengan sumber daya yang ditetapkan untuk peran itu. Untuk poin selanjutnya yaitu memilih pendekatan. Setelah Anda meninjau plus minus masing-masing metode organisasi, pilihlah salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan, jadwal, dan pemeriksaan proyek Anda. Kemudian, Anda siap untuk langkah selanjutnya, yakni menentukan detail WBS.
Poin selanjutnya yaitu menentukan level pemeriksaan. Pada langkah ini, Anda memutuskan seberapa detail WBS Anda dan apa yang diperlukan oleh anggota tim untuk melakukan pemeriksaan. Anda mempunyai dua pertimbangan di sini. Apa yang akan Anda pakai organisasi untuk matriks historis dan sejauh mana detail bisa dianggap berlebihan. Untuk poin selanjutnya yaitu mempertimbangkan matriks pemeriksaan. Banyak organisasi dewasa ini masih memeriksa proyek hanya pada tingkat proyek. Itu berarti bahwa setiap sumber daya proyek yang bekerja untuk proyek hanya perlu memeriksa waktu yang dipakai untuk proyek, bukan tugas-tugas apa yang dipakai dalam proyek. Pendekatan ini mengandung problem, yakni meskipun kita tahu proyek keseluruhan kita tidak mendapatkan matriks historis yang bisa memudahkan estimasi tugas untuk proyek-proyek selanjutnya. Pendekatan lain untuk pemeriksaan waktu time tracking adalah memeriksa level fase atau hasil. Untuk pendekatan fase, seperti yang dipakai dalam sistem komputer ini, berarti memeriksa apakah orang-orang Anda mempekerjakan desain, coding, atau testing, bukan memeriksa apa yang mereka desain, coding, atau testing. Untuk pendekatan hasil, seperti yang diaplikasikan pada pengembangan company profil, ini berarti pemeriksaan apakah orang-orang Anda mengerjakan animasi, video, teks, bukan apa yang mereka lakukan dengan komponen itu. Poin selanjutnya yaitu memahami penguraian pedoman. Karena WBS dipakai untuk memperkirakan jadwal proyek dan memeriksa kemajuan, Anda harus mempertimbangkan beberapa hal ketika menentukan apakah Anda telah menguraikan level ringkasan menjadi detail yang tepat. Pertama-tama, Anda harus bisa mengatakan kapan tugas dimulai dan diakhiri, dan berapa jam kerja yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Jika seseorang tidak dapat mengatakan kepada Anda kapan dia akan memulai kerja atau tidak bisa memeriksa pekerjaan saat mengerjakan tugas itu, maka tugas tersebut mungkin terlalu luas atau mungkin terlalu terpecah. Oke, untuk poin yang terakhir yaitu mempertimbangkan paket kerja. Cara lain membantu Anda mengkaji bagaimana menciptakan WBS ialah konsep paket kerja. Karena Anda harus mendelegasikan sebagian besar tugas dalam proyek kepada orang lain. Apakah Anda harus bisa menjelaskan tugas itu kepada mereka? Anda harus bisa mengatakan kepada mereka apa hasil yang diharapkan atau standar yang harus diikuti untuk mencapai hasil tersebut. Berapa lama harus menyelesaikan hasil tersebut, dan seperti apa jadwal tentatifnya. Paket kerja adalah nama kolektif yang diberikan untuk tugas proyek dan semua informasi kerja yang relevan dengannya. Pada umumnya, paket ini melihat nama tugas, jadwal tanggal mulai dan tanggal selesai, durasi, perkiraan waktu kerja, pengukuran penyelesaian, pengukuran mutu, dan standar. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan informasi ini, maka ada kemungkinan tugas itu terlalu mendetail. Dan di lain pihak, jika suatu tugas akan menyelesaikan banyak hal atau mengandung banyak standar yang harus diikuti, maka tugas itu perlu dibagi-bagi lagi. Mungkin sampai situ saja presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.